iki kopi apa sih? Iki bukannya kopi mambu ya gitu. Istilahnya kopi basi gitu. Setiap kopi itu nikmat, tergantung kita bagaimana menyajikannya. Kalau suka yang kopi pahit ya berarti dia penikmat kopi yang kopi kok pahit. Ternyata kopi pati itu enak kok. Ternyata kopi pati itu nggak kalah dengan kopi Temanggung, nggak kalah dengan kopi dari luar Jawa yang lainnya, kopi Lampung yang terkenal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Susetio, biasa dipanggil Aris, umur 25 tahun. Asal saya dari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Trogowungu, Kabupaten Pati. Awal mula saya berkenalan dengan kopi ya waktu itu saya pernah mondok di tahun 2007. Dari situ saya kenal dengan kopi karena lingkungan pondok saya. Ya, dari lingkungan pondok itu saya bisa kopi itu gimana sih? Kopi itu kok ternyata enak ya. Dari lingkungan saya waktu setiap malam itu kan pasti ada yang namanya ngaji atau apa kegiatan-kegiatan pondok yang lain, itu nanti pasti kok ada suguhannya kopi. Kebetulan daerah saya tempat tinggal ini, daerah Tanjung Sari ini, itu emang ada kopi tapi belum dikenal. Ada kopi tapi belum dikenal. Orang tua saya juga petani kopi, tapi petani kopi biasa, belum petani kopi modern gitu. Akhirnya saya suruh bawakan kopi itu, saya suruh ngirim ibu saya tiap Jumat gitu, saya kirim, terus dicoba teman-teman saya kok enak. Terus biasanya juga kalau dari pondok itu ada istilahnya Kang Dalem itu disuruh buatin kopi. Nah, dari itu saya juga pernah sering kali disuruh buatin kopi. Nah, lama-kelamaan terbiasa membuat kopi, akhirnya kok dikenal kopi itu ternyata racikan saya kok enak, bisa dinikmati gitu. Terus berkembang, akhirnya selalu dari pondok, terus kuliah, dan sampai lulus saya bekerja. Setelah branding kopi banyak di mana-mana, waktu itu saya bawakan kopi dari Tanjung Sari ini, dari Pati ke Solo untuk teman-teman saya. Soalnya saya ditanyain, oleh-oleh dari Pati itu apa sih? Khasnya Pati itu apa sih? Biasanya kan kalau Pati itu terkenalnya bandeng Juwana itu. Tapi saya ngomong, di Pati juga ada kopi. Masa ada sih gitu. Kopi, soalnya kan terkenalnya kalau Pati itu dataran rendah gitu. Masa kopi bisa tumbuh di sana gitu. Terus akhirnya saya bawakan kopi, dicoba mereka juga, teman-teman saya kok bisa enak gitu, kopinya nggak bikin kembung gitu. Terus saya berpikir kalau bahwasanya ini bisa dikomersilkan, apalagi waktu itu di tahun 2019 kopi juga lagi in-innya gitu. Saya coba belajar dari teman saya Wonosobo. Belajar saya juga nggak secara intens, nggak hanya secara online, kita sharing aja lewat WA. Sharing-sharing gimana sih proses kopi yang baik itu, gimana sih proses kopi yang enak itu, mulai dari panennya kah, atau mulai dari proses pembuatan sangrainya atau bubuknya gitu. Terus akhirnya saya belajar dari teman saya Wonosobo namanya Zaed. Itu dia pegiat
kopi Wonosobo, kopi Selukatan, daerah Selukatan Gunung Bismo. Terus saya belajar dari sana, terus akhirnya saya waktu pulang ke rumah sharing-sharing sama bapak saya. Soalnya kan yang tahu kopi bapak saya, yang mengelola kebun bapak saya. Terus akhirnya saya nyeletuk, kayaknya kok bisa ini kopi dikomersilkan. Selama ini kan kalau kopi di daerah sini itu hanya dijual ke tengkulak saja gitu. Setelah panen, panennya juga asalan, nggak pakai teknik. Setiap musim panen, langsung panen saja, langsung dijual ke tengkulak gitu. Atau kalau nggak ditimbun, kalau mungkin butuh uang, namanya petani kan penghasilannya juga dari hasil buminya itu, kalau butuh uang baru dijual gitu. Nah, dari situ saya berpikir, kok harga kopi di sini jauh lebih murah daripada di luaran sana. Saya sharing-sharing teman saya bahwa kopi Robusta itu bisa sampai harga 35 sampai 50 ribu, bahkan sampai 70 ribu per kilo. Ini kan sudah merah, nanti setelah dapat banyak di rumah ini yang hijau ini nanti diambil kan, proses sortir cherry. Sortir nanti kan ada 2 tahapan. Sortir cherry, setelah cherry dijemur, nanti setelah diulir nanti ada proses sortir di binnya. Tapi tingkat kemerahannya ngeten iki sampun nggih, Pak? Normal nggih. Normal, kemerahan normal. Ini kan setelah panen, nanti kan ada PLP, pangkas setelah panen. Pangkas setelah panen itu cabang-cabang yang sudah tidak berproduksi seperti ini, nanti kan setelah ini diambil semua, nanti ini dipotong. Paling tinggal yang ini potong, masih ada 2. Jadi nanti akan tumbuh cabang lagi dari sini setelah ini dipotong. Itu PLP, pangkas lepas panen. Jadi pangkas itu sebenarnya ada 2 kali. Setelah PLP, kemudian PLP setelah musim, biasanya awal dan pertengahan musim hujan itu wiwil halus istilahnya, pangkas halus. Itu membuang cabang-cabang cacing, ranting-ranting cacing yang ada di pohon. Sebetulnya kan dulu merah ini sebenarnya kan harus diambil. Kemudian ini kan sudah telat pengambilan, yang hitam semacam ini kan sudah telat pengambilan, nanti jadi corok grade ya, grade-nya nanti grade C. Tapi masih bisa dimanfaatkan, masih ya, Pak? bisa dimanfaatkan. Yang baik kan ngerti ini baik dan tidaknya nanti setelah ada proses itu pelimbangan. Kan biasanya ini kalau sudah diserang oleh PBKO itu semacam hama penggerak buah. Itu nanti kalau dilimbang itu dia akan mengapung. Jadi itu kurang baik untuk dikonsumsi, ya masih bisa, tapi untuk cita rasanya sudah tidak baik. Yang baik itu yang setelah dilimbang nanti menap, itu nanti cukup baik, bisa masuk di grade A. Ini termasuk baik nih, tidak ada hamanya. Biasanya kelihatan nanti kalau ada hamanya ini kan kelihatan hitam-hitam gitu. Terus saya dikasih tahu harus proses seperti ini, harus proses petik merah, harus proses disortasi dulu, defeknya bagaimana, kopi cacat nggak boleh ikut seperti itu.
Nah, akhirnya saya belajar, saya sharing ke Bapak, akhirnya mencoba membuat kopi petik merah. Kopi petik merah pertama kali dari kebun. Waktu itu produksinya nggak banyak, hanya sedikit, kurang lebihnya ya sekitar 200 kiloan lah. 200 kilo dibuat petik merah. Akhirnya dibuat bubuk dulu, nggak jual green bean dulu waktu itu. Hanya dibuat bubuk. Pertama kali warna coklat ini. Warna coklat ini saya buat kemasan pertama kali di tahun 2019. Soalnya tahu saya ya, saya searching di kebanyakan ya kemasannya sablonan seperti ini, saya buat produk seperti ini. Kopi kemasan waktu itu petik merah. Kok saya jual lumayan gitu, margin keuntungannya daripada dijual biji itu lebih tinggi. Tapi kendalanya waktu itu masih di kendala sampai sekarang ya, kendala alat dan mesin gitu. Kita masih kendala alat roasting juga belum punya, soalnya harganya yang sangat tinggi. Alat roasting itu paling enggak kalau kapasitas 5 kilo ya masih 45 juta. Sementara waktu itu merostingkannya di Gunung Mungkal, daerah Gunung Mungkal yang sudah terkenal dengan roastingannya, daerah Gebang. Waktu itu saya jualnya malah nggak di Pati. Di Solo saya waktu itu jual itu per bulan itu sampai ya adalah 25 sampai 50 pieces waktu itu. Terus akhirnya setelah perkembangan waktu ada pameran di Pati. Waktu itu pameran memperingati Hari Kopi Sedunia. Iseng-iseng aja, iseng-iseng nyoba daftar ikut, akhirnya dipilih gitu. Ikut pameran dari Tanjung Sari, dan alhamdulillah apresiasi dari Bapak Bupati juga sangat bagus, bahwasannya kopi Pati itu tidak kalah dengan kopi-kopi yang lain dari segi cita rasa dan lainnya. Sementara ini kan kopi Muria masih dianggap remeh, khususnya daerah Pati ini kan masih dianggap remeh. Terus saya berpikir bagaimana sih caranya agar kopi Pati ini bisa berkembang. Terus saya cari ya semacam komunitas gitu, komunitas kopi. Saya belajar, sharing-sharing, akhirnya masuk ke klaster kopi. Setelah ke klaster kopi Pati itu, kemudian sharing-sharing bagaimana sih pengolahan yang baik dan bagaimana untuk meningkatkan daya saing, daya jual yang tinggi. Ya akhirnya lama-kelamaan memproses dengan produk green bean setelah kopi bubuk. Nah, berkembang mulai dari ada yang petik merah, ada yang fermentasi, ada yang kopi lanang, itu berkembang. Sempat terpuruk juga waktu itu karena ya namanya jual beli ya, sempat agak menurun juga namanya bisnis. Terus up lagi itu waktu karena bubuk juga sudah banyak yang jual, akhirnya turun. Bagaimana menginovasi selain jualan green bean, selain jualan kopi bubuk apalagi sih, selain jualan kopi bubuk apalagi yang bisa dikembangkan. Terus akhirnya terjadi bagaimana sih membuat roast bean. Roast bean itu kopi yang sudah disangrai. Lagi sempat gagal soalnya terlalu gosong ya, sempat gagal. Ternyata dikasih tahu, oh ternyata roast bean itu ada level-levelnya. Ada level light, ada level light itu yang seperti masih kecoklatan, coklat muda, terus ada yang medium, coklat tua, sampai yang namanya dark roast atau yang paling hitam. Kalau paling hitam kan biasanya untuk kopi-kopi warung lah, itu yang paling hitam. Nah, yang kita jual ini di medium roast untuk yang roast bean. Itu nanti saya coba tawarkan ke kafe-kafe, ternyata responnya juga baik, rasanya juga nggak kalah.
Terus ya sempat juga ditolak. Pernah itu di kafe, itu di salah satu kafe, kita sudah pesan 5 kilo, kita antar. Setelah dicoba itu ternyata rasanya tidak sesuai yang diharapkan gitu. Terus akhirnya ya udah, untuk menjaga kualitas dari kopi tersebut kita tarik kembali, nggak apa-apa, kita tarik kembali. Terus mintanya yang gimana gitu, ternyata kalau untuk kafe itu harus gini Pak, harus light to medium gitu. Terus akhirnya kita sangrai lagi untuk yang diproses level light to medium itu tadi. Ya dari situlah saya belajar, ternyata setiap kafe, setiap warung kopi itu punya punya karakteristik yang berbeda-beda dari baristanya. Ada yang medium sudah cocok, ada yang mintanya medium keros, ada yang mintanya light to medium. Akhirnya dari situlah saya jual, setelah produk kopi bubuk akhirnya ke produk roast bean. Hasil setelah menjadi cherry terus diolah menjadi bubuk itu nanti dari segi rasanya beda. Kalau wine itu kan rasanya nanti lebih ke asam, lebih ke fruity dia, seperti Arabica, tapi enggak sestrong Arabica. Nah, kalau natural itu cenderung memunculkan rasa manis di kopi walaupun aslinya pahit, tapi itu nanti kalau dirasakan biasanya orang yang ngerti kopi itu rasanya ada kemanisannya seperti itu kalau natural. Jual green bean itu ternyata juga banyak ketentuannya, banyak kriterianya. Nggak hanya kopi setelah kering diseleb itu enggak. Ternyata ada proses natural, ada proses semi wash, ada proses honey, ada proses wine. Nah, itu dari situ belajar dari teman-teman klaster, belajar dari teman-teman penggiat kopi juga. Yang natural itu yang bagaimana sih, yang semi wash, yang full wash itu bagaimana, yang wine, yang honey itu bagaimana. Terus akhirnya membuat beberapa proses yang paling banyak diminati saat ini ya proses natural. Terus juga percobaan membuat proses wine. Selama ini kita cuman buat natural proses. Natural proses sudah beberapa kali, alhamdulillah pemasaran kita juga sampai ke Jogja, ke Kebumen, ke Semarang, ya Jawa Tengah dan sekitarnya. Seperti itu. Ternyata kok paling banyak diminati lebih kalau dari petani langsung itu kok green bean-nya, ya udah. Jadi kita membuat 3 produk mulai dari green bean, roast bean, sama kopi bubuk. Nah, untuk dari green bean-nya sendiri itu kita buat spesifikasi ada natural, petik merah, dan asalan, grade asalan. Dari segi rasa, dari segi aroma dan kualitas itu lebih bagus yang petik merah. Akhirnya kita perbanyak produksi yang petik merah, dan alhamdulillahnya untuk pemasaran per bulan untuk green bean ya minimal 50 kilo.
juga terkendala karena pandemi yang berkepanjangan. Dari pandemi itu kan ada PPKM. Nah, PPKM terus akhirnya warung kopi ditutup, banyak yang tutup. Otomatis kan ya jadi pemasaran kita juga terhambat. Semisal warung kopi yang biasanya, kafe-kafe yang biasanya per bulannya ambil 50 kilo, itu cuman separohnya jadi per bulan hanya 25 kilo. Semisal kafe-kafe yang ngambil roast beef biasanya 10 kilo, sekarang tinggal 3 kilo atau 2 kilo. Ya, terdampak, tapi bagaimana kita bisa bertahan di tengah pandemi ini? Proses tetap berjalan, petani juga tetap harus berjalan kehidupannya. Ya, kita bagaimana ya kayak membuat semacam promo-promo. Ada yang biasanya beli 3 gratis gelas, atau nanti semisal pembelian banyak ada potongan harga. Soalnya yang kalau di luar kota itu kita kendala di biaya pengiriman ya. Jadi bagaimana kita untuk bertahan ya dengan mengepres biaya pengiriman tersebut. Ibaratnya ya berbagilah, misal biaya pengirimannya 20.000, nanti 10.000 kita bagi 2. Yang penting sama-sama berjalan, sama-sama untung antara kami dengan customer ya, agar sama jalannya juga. Soalnya kondisi juga ya semoga cepat pulih, COVID juga, PPKM juga cepat berakhir, tidak diperpanjang terus. Soalnya ya sangat terdampak bagi UMKM kelas kecil seperti kami ini. Apalagi biaya produksi juga membengkak kalau seperti ini. Kalau panen ini kan biaya produksi terus, tapi untuk barang keluarnya juga kurang. Jadi ya bagaimana dari online juga kami lakukan, mulai dari marketplace online kita lakukan. Kalau Jogja itu kan banyak sentra kopi, mulai dari Temanggung, terus Aceh, Gayo, Mandailing, itu kan banyak sekali. Itu mereka sampai bingung bagaimana prosesor kopi itu tetap berjalan, padahal permintaan pasar ya kita tahu sendiri. Kondisi ibaratnya daripada dibuat ngopi ya mending dibuat beli beras gitu. Ya banyak teman-teman kami, teman-teman kafe yang akhirnya juga tutup. Ya ada yang beberapa harus kemarin disuruh jualan hanya take away, tapi ternyata kalau kopi itu ya jarang yang bisa untuk take away. Soalnya identiknya kalau orang ngopi ya sambil nongkrong seperti itu. Ya lika-likunya seperti itu kurang lebih dari perjalanan Kopi Cap Anglo, dan sampai bapak saya sebagai prosesor juga alhamdulillah kemarin sudah dapat sertifikasi roasting. Terus saya juga sendiri sebagai barista ya belajar banyak lah. Harapan kami semoga pandemi cepat berlalu dan dunia perkopian semakin meningkat, khususnya kopi Muria dan kopi Pati ini semoga cepat dikenal. Ternyata kopi Pati itu enak kok. Ternyata kopi Pati itu nggak kalah dengan kopi Temanggung, nggak kalah dengan kopi dari luar Jawa yang lainnya, kopi Lampung yang terkenal juga. Membahas tentang kopi itu ya banyak yang, ada yang lucu, ada yang menggelitik gitu ya. Kopi itu kan banyak jenisnya, ada Robusta sama Arabica yang paling terkenal. Ada cerita unik bahwasanya ada seorang ya rekan lah namanya. Dia itu terbiasa ngopi Robusta atau istilahnya kopi pahit. Terus saya bawakan kopi yang namanya kopi Arabica. Nah, kopi Arabica itu saya seduh. Terus akhirnya dirasakan kok
kopinya beda seperti yang biasanya no. Kopinya kok kecut nih. Kopinya kok kecut, terus rasanya aneh gitu. Kopi kecut kalau dikasih gula kan rasanya aneh gitu. Jadi dia ngiranya iki kopi apa sih? Iki bukannya kopi mambu ya gitu. Istilahnya kopi basi gitu. Padahal itu kopi harganya juga mahal, soalnya jenisnya Arabica gitu. Nah, dari situlah bahwasanya pengetahuan kopi itu cukup luas gitu. Nggak hanya kopi Robusta, ada juga kopi Arabica, nanti juga ada kopi nangka atau yang disebut kopi Liberica, terus ada yang long berry, ada yang namanya kopi lanang juga gitu. Ternyata dari kopi basi itu tergantung penikmatnya gitu. Setiap kopi itu nikmat. Setiap kopi itu nikmat, tergantung kita bagaimana menyajikannya. Kalau suka yang kopi pahit ya berarti dia penikmat kopi yang kopi kok pahit. Terus semisal ada yang suka kopi kecut atau yang dikenal dengan Arabica yang rasanya lebih floral atau lebih fruity lah istilahnya. Ya, berarti kita sajikan ya kopi itu gitu. Semua kopi itu nikmat, nggak ada kopi yang nggak enak. Kopi saset pun enak, tergantung penikmatnya. Kalau kita kadang ada yang kalau kopi ada istilah kalau orang-orang kalau kopi itu ya digiling bukan digunting gitu. Ya itu ya menurut saya persepsi seperti itu kita nggak bisa menyalahkan orang menikmati kopi itu bagaimana. Ya ada juga yang suka kopi saset. Ada juga yang suka kopi yang langsung digiling, diseduh atau ala-ala kafe sekarang itu. Ya emang rasanya lebih fresh kalau langsung digiling seperti itu. Nah, untuk menjadi seperti ini itu ya bukan hanya instan langsung membuat branding jadi itu enggak. Waktu itu saya memikirkan branding itu saya jalan-jalan saja. Kopi Cap Anglo ini saya jalan-jalan kok ada Anglo gitu loh. Saya dulu kenal Anglo waktu di Solo dan di Jogja. Saya jalan-jalan nemu Anglo itu di Solo kok masih banyak gitu. Padahal saya tahu Anglo itu alat masak tradisional. Alat masak tradisional tungku yang pakai arang. Mungkin saya nggak bisa mendiskusikan. Tungku yang pakai arang itu. Kenapa saya ambil branding Anglo? Ya keinginan saya itu bagaimana generasi sekarang itu tahu gitu loh. Alat-alat masak, mengenalkan alat-alat masak tradisional. Oh, Anglo itu apa sih? Emang banyak waktu itu kenapa harus Anglo? Anglo itu dia sifatnya apa ya? Menghantarkan panas itu dari arang, enggak dari gas. Jadi rasa tradisionalnya itu ada. Saya pengen branding kopi saya itu branding kopi walaupun nanti mendunia tapi ada kesan tradisionalnya seperti itu. Terus juga perlu belajar banyak. Enggak hanya emang dari awal saya hanya belajar bagaimana cara membuat kopi bubuk yang enak. Dinikmati banyak orang beda dari yang lain. Enggak hanya itu. Harus mau belajar, harus mau sharing, harus menerima masukan ya dari teman-teman. Kalau nggak menerima masukan, kita tertutup hanya fokus terhadap satu produk saja, nggak mungkin saya bisa berkembang sampai saat ini. Mempunyai ada beberapa produk seperti produk kopi bubuk pun ada 4 produk. Sebenarnya ada 5 produk, yang satu nggak bisa display. Terus ada nanti belajar mengenai pengolahan yang baik itu bagaimana. Intinya harus mau belajar, harus mau terbuka, harus mau sharing, dan harus mau mencoba. Bagaimana di dalam mencoba itu pasti ada trial error. Trial error itu, bagaimana bisa membuat kopi yang enak itu seperti ini. Semisal membuat petik merah nggak harus hanya petik merah saja. Ternyata harus dilimbang. Setelah panen itu biji kopi dipilih yang merah-merah, terus nanti dilimbang di air. Setelah dilimbang di air itu
biji yang mengapung dipisahkan, nanti hanya terdapat kopi-kopi yang berkualitas, baru dijemur dan lain sebagainya. Dari itu ya harus mau belajar. Nggak ada semua usaha yang instan, itu nggak ada. Semuanya belajar. Saya belajar ini mulai tahun 2019 saya hanya tahu kopi enak, kopi petik merah itu saja. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, kurang lebih sudah 3 tahun ini, alhamdulillah sudah berkembang. Mulai dari green bean lah, roast bean, terus bagaimana kita membangun relasi. Relasi itu entah dari bagaimana kita menjaga komunikasi dengan customer, misal dengan kafe. Ya semisal tidak cocok dengan produk kita, ya kita harus menerima masukan. Semisal kayak tadi, Mas, ini kopinya kurang hitam atau kopinya terlalu hitam. Itu nanti ya kita, oh iya Mas, kita timbal baliknya ya kita ganti dengan yang sesuai harapan mereka. Akhirnya itu juga kerjasama terus berjalan, kepercayaan juga terus jaga antara customer dengan buyer, seperti itu. Antara buyer sekarang kan kalau kopi itu terkenalnya ya, saya nggak menyebutkan satu wilayah, tapi ada yang terkenal mereka menipu. Semisal seharusnya yang dijual itu kopi dengan grade A, tapi yang dikirim grade B, apalagi sekarang online. Nah, bagaimana kita harus bisa menjaga itu? Semisal kita menjamin dengan kita memberikan label atau kode barcode kepada branding kita, semisal agar nantinya juga yang membeli itu bisa waktu pengen mengecek ke kita itu langsung bisa cross check gitu. Jadi antara pelanggan dengan kita itu terjaga komunikasinya, seperti itu. Itu yang menjadikan kita awet sampai sekarang, ya hitungannya sudah 3 tahun itu. Kuncinya ya harus menjaga saling kepercayaan, menjaga kualitas, mau belajar, mau menerima masukan, seperti itu. Salam sehat semuanya, salam seruput kopi mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.